pernyataan yang terakhir ini yang rekan sejawat saya itu bilang bahwa mantan istrinya ini nggak peduli mau rumah itu terjual 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar kan. Kalau saya lihat gagah banget kan gitu ya. Cuman kalau kita bicara fakta ya, ini mohon maaf sekali. Kalau perjanjian sudah ngikat itu nggak seperti itu. Jadi menurut saya agak kontradiktif statement beliau yang dikatakan di media sosial kemarin itu dengan kesepakatan yang terjadi. Alasannya kenapa? Bahasanya kan di situ kan di headline nggak peduli gitu. Kalau memang tidak peduli, ya kalau memang tidak peduli, adapun kelebihan dari perjanjian ini mantan istrinya minta. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ini berdasarkan kesepakatan ya. Ini saya ngomong fakta. Saya ngomong fakta aja. Makanya saya pikir kalau saya juga sangat menyayangkan rekan sejawat saya juga bisa berbicara seperti itu. Harusnya kan kita ini udah itikat baik dari awal. Saya dari awal tuh nggak pernah berkoar-koar. Saya bilang ya santai dulu segala macam. Tapi jangan terlalu menyudutkan seperti itu. Ya apalagi dengan bahasa nggak peduli. Ya kalau memang tidak peduli, kenapa minta bagian juga? Ya jadi misalnya penjualan 4,5 misalnya. Kan ada selisih misalnya 400 juta tuh kelebihannya kan, wajibannya kan 3,1 1 miliar untuk pelunasan ya kan, 4,1 dong. Kalaupun nanti rumah itu terjual 4,5 artinya kan ada 400 tuh. 400 nya itu mantan istrinya juga minta. Berarti perjanjian ada ya Bang? Wah ada dong, saya nggak mungkin bicara sembarangan Mbak. Saya nggak mungkin bicara sembarangan. Minta bagian. Kok Ada tertulis juga. ada tertulis, Terbaru, Bang. ada perjanjian tertulis. Itu yang terbaru berarti. Yang terbaru. Bukan yang sebelumnya itu. Bukan, Itu yang kapan, terbaru. Bang, yang terbaru? Yang tanggal 9 Mei ini. Yang baru saya bilang tadi yang ada kemarin itu. yang harusnya kewajiban 3,1 itu tertuang di perjanjian yang terakhir itu. Alasannya apa Bang? Bagiannya itu untuk apa? Persenannya berapa? Saya tidak mengerti, Mbak. Ya, saya sudah bilang, kok jadi seolah-olah sekarang dibalik harta itu menjadi harta bersama lagi. Padahal kan sudah ada ketentuan di sini. Niko juga nggak. Nah ini kalau ini fair nih, Niko juga nggak peduli kok mau aset Rahel yang sudah terbagi ya mau diapain itu terserah mantan istrinya. Cuma kenapa sekarang konteksnya seolah-olah harta yang sudah menjadi pribadi ini dijadikan lagi harta bersama gitu loh maksud saya. Jadi ya saya mohon juga kalau berikan statement tuh yang fair lah. Kita dari awal tuh itikat baik kok. Bahkan dari Niko sendiri sebelum menunjuk para kuasa hukum ini itu memang sudah bicara sama Rahel, sama mantan istrinya gitu loh, bahwa di tanggal 29 Maret udah ada tuh omongan kita akan mau jual rumah ini dan segala macam. Lalu mantan istrinya bilang ya udah oke, tinggal kita kembaliin aja ke akte yang ini, bayar seluruh kewajiban kamu, kita buat aktenya, udah selesai. Tapi kan memang sangat disayangkan tanggal 2 April adalah di Instagramnya mantan istrinya adalah postingan yang menyatakan bahwa ada orang yang datang ke rumah. Padahal di tanggal sebelum itu kan 2 April, tanggal 30 Aprilnya tuh sudah ada mantan istri itu sudah oke. Sudah oke gitu loh. Jadi itu makanya. Kalau kan rumah itu lagi ditempatin sama keluarganya Rachel. Ya. Untuk keluarnya kapan Bang ada perjanjian? Nah kebetulan saya juga kemarin kesana langsung, jadi memang saya tahu faktanya. Kan ada bahasa singkat, ya kan ada bahasa singkat. Jadi gini, ya kembali lagi harusnya kan anggaplah kita hitung waktu Niko itu bicara sama Rahel di 31 Maret bahwa memang pihak mantan istri ini tahu bahwa memang rumah itu akan dijual. Nah harusnya kan kita secara etika, apalagi kita sudah melihat bahwa si mantan suami ini pengen itikat baik, ya harusnya kan dia tahu nih kita harus bergegas gitu loh. Kan memang mohon maaf, beliau kan tidak punya hak secara administratif di rumah itu. Harusnya kan dari bulan Maret kan kita udah ancang-ancang nih. Nah, tapi kan terkesan seolah-olah kita kayak ngusir dengan waktu yang singkat. Tidak seperti itu kalau menurut saya. Jadi harusnya dari bulan Maret sampai dengan akhirnya sesuai dengan perjanjian ini, mantan istrinya itu diperbolehkan untuk tinggal sampai tanggal 30 Juni. 30 Juni 2025. Artinya dari bulan Maret sampai Juni, ya kurang lebih kan ada 3 bulan kita discuss. Jadi pernyataan yang terlalu singkat mengusir ya saya pikir ya keliru juga gitu loh. Kita fair aja lah. Berarti yang istilah harus keluar saat bulan Mei itu nggak benar Bang? Ya enggak lah. Ya tidak lah. Mungkin pada awalnya kan memang
kita kan kirimkan proposal. Yang namanya kita negosiasi kan bukan artinya kita langsung apa ya nyuruh orang sana untuk kan enggak, namanya kita proposal, you mau nggak seperti ini, kalau nggak mau gimana baik kan gitu. Pada intinya kan akhirnya kita perbolehkan sampai tanggal 30 Juni 2026 dan kita hitung misalnya sampai dari 30 Maret kan kurang lebih 3 bulan udah ada pembicaraan ini. Jadi kalau masalah singkat ya saya nggak tahu ya, kalau menurut saya sih nggak singkat. Bang, berarti proposal yang kemarin kan Bang Alza bilang masih belum disetujui nih karena masih ada poin-poin yang keberatan dari pihak sana. Itu sekarang udah disepakati semua. Udah, pada intinya sudah yang kesepakatan yang tanggal sebentar ya. Kesepakatan yang tanggal 9 itu sudah ngikat. Oh 9 tuh udah, karena Mas Aga bilang yang Sudah tanggal ngikat. 10 tuh Sudah ngikat. Sudah ngikat. Terus setelah rumah terjual berarti Bang? Gini, memang di perjanjian itu tertanggal 9. Tapi memang syarat efektifnya perjanjian itu ketika mantan istrinya sudah menerima uang. Dan kebetulan transfer itu kalau nggak salah tanggal 10. Gitu. Ya, jadi harus fair juga saya nggak mau ini. Memang perjanjian tertanggal 9, tapi ada salah satu klausula yang mengatur perjanjian ini efektif ketika mantan istrinya ini terima uang DP. Nah, kebetulan uang DP dikirim langsung dari buyer loh ini. Bukan dari Niko lagi. Dari buyer langsung ke rekening pribadinya mantan istrinya. Itu tanggal 10. Gitu, teman-temannya tadi 500 juta. Nah, sisa 2,6 nanti paling lambat 1 Juni paling lambat. Udah terima. Poin-poin apa aja di proposal itu? Ya mungkin yang dinilai janggal gitu Bang, selain tadi kelebihan. Ya kalau menurut saya sih itu aja sih, masalah kelebihan itu aja gitu. Ya menurut saya nggak fair lah. Itu kan sudah dipisah hartanya gitu. Toh juga antara utang dan aset ini kan menurut saya nggak ada kaitannya, tinggal kita selesaikan utang ini, tapi kan aset ini kan masih jadi milik Niko berdasarkan kesepakatan yang ada gitu loh. Secara administratif ya di akta ini kan masih atas nama Niko, di bank pun debiturnya ya klien kami gitu loh. Jadi Bang, harga tanah yang Bali sama rumah di Kemang Nah itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Memang saya nggak tahu kalau yang di tanah Bali itu harganya berapa, saya nggak tahu. Kalau soal mobil Alphard diurus juga kan, kan ada istilah PPKB digadaiin. Ya, kalau berdasarkan keterangan dari klien kami sih itu nggak benar. Memang ada musibah itu, tapi tidak sepenuhnya klien kami yang bersalah. Ya, cuma pada intinya hari ini kan saya coba mengklarifikasi masalah rumah itu aja, masalah nafkah gitu loh. Jadi ya sebagai penutup juga mungkin ada tambahan lagi teman-teman pertanyaannya. Mau dicek yang Kalau kesepakatan ya nanti coba saya pertimbangkan dulu ya. Cuma pada intinya apa yang saya omongin saya bisa pertanggungjawabkan kok. Saya bisa pertanggungjawabkan. Untuk membeli rumahnya sendiri kapan gitu Bang? Membeli rumahnya itu kapan menempati itu? Apakah setelah Rahel pindah? Iya atau dong. Minta Iya. secepatnya tuh ya? Nggak secepatnya. Kita memberikan keleluasaan kok sama mantan istrinya gitu loh. Pengosongan kan memang secara perjanjian paling lambat itu 30 Juni gitu loh. Kita bukan nggak main lagi lah premanisme, mau ngapain sih, ini kan dua orang yang dulunya saling mencinta, punya anak lagi gitu loh. Jadi ya nggak seperti itulah gitu loh, nggak seperti itulah. Tapi perselisihan ini nggak mengganggu administrasinya Bang? Administrasi apa? Administrasi dengan Oh iya. mungkin. Kalau komunikasi pasti terganggu karena kan dari pihak mantan istrinya ini kan ada keluar negeri itu, makanya kenapa juga lama ya karena itu gitu. Nah artinya kan dengan beliau keluar negeri kan itu takes time juga gitu loh, padahal kan obrolan itu udah ada. Makanya balik lagi, kalau diberikan waktu singkat saya pikir ya enggak lah gitu loh, enggak lah. Berarti dalam waktu dekat ada pertemuan lagi Bang, atau dari kuasa hukum? Ya gini, memang kalau pertemuan dalam waktu dekat saya nggak tahu ya. Cuma pada intinya kalau saya pikir dengan adanya kesepakatan yang terakhir ini, saya pikir masalahnya udah selesai lah. Udah selesai, lagi pula klien kami juga udah bertanggung jawab. 3,1 miliar cari di mana bos hari ini bos? Makroekonomi lagi kayak gitu kan, ya kan? Coba kalau dibilang bahasanya klien saya tidak bertanggung jawab, you bisa nggak ngasih mantan istri 3,1 miliar? Itu aja. Personalnya Niko sama Rachel, komunikasinya masih lancar atau ditutup dibatasi? Kalau saya selaku kuasa hukum Niko, saya nggak membatasi sih, mau Niko langsung bicara sama mantan istrinya silahkan gitu loh. Ya kami pun sebagai kuasa hukum kan berharap seperti itu, agar para pihak ini langsung ketemu, berdamai,
Ya seperti yang awal saya bilang ini kan bukan masalah, tinggal duduk bareng dengan kepala dingin demi kepentingan anak ya selesai masalah. Tapi akses untuk ketemu anak-anak Nah itu saya nggak tahu. persulit atau gimana? Nah itu saya nggak tahu. Bang jujur. Niko pas tahu dituding nggak bertanggung jawab ke anaknya itu seperti apa bang? Dia responnya bang? Satu ya yang pasti gini, dia tuh kecewa lah. Dimana dia punya itikat baik untuk bukan membayar kewajiban itu, tapi kok dia masih di framing seolah-olah dia ini laki-laki yang nggak tanggung jawab. Itu kan kita sebagai apa ya, marwah kita sebagai laki-laki ketika kita dinyatakan seperti itu kan itu hancur banget. Padahal di samping itu dia membayar kok, ini kan terbukti ini bayar nih. Terus sekarang apa lagi gitu loh. Tapi memang dia membayar akumulasi bang. 3,1 M itu akumulasi apa? Maksudnya, Termin. maksudnya setelah menjual rumah baru dikasih nafkahnya. Tapi sebelum rumah terjual dia juga ngasih nafkah juga ngasih ke anak. Sebelum rumah terjual itu kan saya bilang tadi konversi nafkah dengan rumah itu 50 juta. Sebelum rumah itu terjual ya. Iya. Setelah rumah itu terjual ya itu tadi yang saya bilang. Sebelum mantannya menempati rumah itu Ya bayar terus dong. tetap bayar. Bayar terus, itu pun Niko sendiri yang bayar auto debit dari rekeningnya. Oh, Auto debit kan tadi saya bilang itu dibayar pribadi, auto debit setelah pisah 2021 ya. Itu kan kewajiban Niko untuk membayar secara pribadi itu. Itu dibayar terus. Iya dong. Kalau misalnya ya. Logika aja, misalnya kalau Niko nggak punya dananya dari 2021 sampai sebelum Rahel menempati rumah itu di 2024 ya kan 2021 ke 2024 harusnya kan ada masalah nih kalau memang dari klien kami itu tidak menjalankan kewajibannya untuk ke KPR, tapi kan 2021 ke 2024 kan fine aja, berarti memang terus dibayar kan gitu aja logikanya. Oke.